Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita sudah sampai pada awal bulan Desember di penghujung tahun 2023. Ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan kita bisa sampai pada saat ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan diri kita pagi hari ini. Kita sama-sama mau masuk ke dalam hadiratnya, kita sama mau memuji dan memuliakan Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwa kami ya Tuhan, haus akan Engkau. Tanah kering yang merindukan airmu Tuhan. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan
Segala puji, hormat, syukur hanya bagi-Mu Bapa. Pada pagi ini kembali kami menghampiri tatamu yang kudus. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk penyertaan dan pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh terus menikmati berkat-berkat-Mu, menikmati kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Bapa seperti Engkau, Bapa yang sungguh baik dalam hidup kami, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang memelihara kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kalau kami ada sebagaimana ada hingga saat ini Bapa, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih juga untuk pemeliharaan Tuhan setiap hari sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur atas karunia kesehatan untuk ibadah pagi ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Mohon urapan Roh Kudus memimpin kami semua sehati memuji Tuhan dengan penuh sukacita sebagai korban bakaran yang harum di hadapan Tuhan. Mohon penyertaan juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mengambil bagian dalam ibadah pagi hari ini. Sucikan dan kuduskan, layakkan Bapa untuk melayani Engkau. Peralatan yang kami gunakan, Tuhan juga sucikan dan kuduskan agar berfungsi dengan baik. Terima kasih Bapa, lingkungan gereja kami juga kami serahkan hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mendengar pujian kami, mereka yang mendengar firman yang akan disampaikan, mereka juga diberkati. Kami juga menyerahkan ibadah pagi ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Jika ada kuasa-kuasa roh apapun yang mengganggu jalannya ibadah pagi ini, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau singkirkan. Mari Roh Kudus pimpin kami, berkaryalah dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh terus menikmati sukacita-Mu, menikmati karya yang boleh kami rasakan hari lepas hari. Terima kasih Bapa. Ibadah pagi ini kami buka dan kami layani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, masih dengan sikap berdiri kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 73 ayat 24 sampai dengan 26. Kita akan baca secara bersamaan 2, 3. Dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagiku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata, itulah apa yang tak pernah didengar telinga, itulah yang Tuhan sediakan bagi kita. Allah sanggup melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar
Bapak Ibu percaya Tuhan sanggup melakukan segala perkara? Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pada siapa kau bandingkan perbuatan yang heran? Tidak akan ada. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, tak tertandingi, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Dia sungguh tak tertandingi. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, kita memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang dapat membantu dan menolong di dalam segala keadaan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyiapkan diri kita untuk firman-Nya pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau sujud menyembah kepada-Nya. Curahkan urapan-Mu ya Tuhan bagi kami saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Jikalau kami ada sampai saat ini semuanya hanya oleh anugerah Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Pujian penyembahan telah kami naikkan. Dan kiranya penyembahan kami, pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada kami semua di tempat ini. Firman Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, dan juga menguatkan kami untuk hidup semakin hari, semakin serupa seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Saya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus saja yang memampukan. Nama Tuhan Yesus Kristus saja yang menjadi pusat dari pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini dan yang ditinggikan, dimuliakan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan, kita sudah masuk dalam bulan Desember. Bulan Desember ini adalah bulan yang penuh sukacita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Beberapa dekorasi Natal sudah mulai disiapkan. Seperti di sini ada pohon Natal, di luar juga ada. Dan panitia pelaksana terutama si dekorasi dan perlengkapan terus mempersiapkan sehingga ketika nanti dalam perayaan dan dalam ibadah dan juga perayaan Natal kita semua bersukacita memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tentu berbicara tentang Natal itu sesuatu yang mungkin sebuah dalam tanda kutip rutinitas bagi kita. Setiap tahun kita pasti merayakan, setiap tahun 2-3 bulan sebelum bulan Desember pasti sudah dibentuk panitia. Dan kita semua dengan penuh sukacita mempersembahkan yang terbaik untuk mendukung ibadah dan perayaan Natal. Panitia pelaksana yang sudah terbentuk mulai mempersiapkan semuanya sebaik-baiknya. Dan kita pun mungkin ya Bapak Ibu Saudara sudah mulai mempersiapkan. Waduh, rumahku nanti mau tak dekor apa? Nanti Natal mau masak apa? Nah ini Bapak Ibu Saudara. Karena ada dalam tanda kutip kebiasaan yang sudah berjalan sekian lama. Nanti kalau open house apa yang harus saya suguhkan kepada para tamu dan sebagainya. Apakah semuanya itu penting? Tentu. Kita harus mensyukuri kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini. Kita harus menyambut dengan penuh sukacita. Kita juga harus melakukan yang terbaik. Tapi Bapak Ibu Saudara, terkadang di tengah semua kesibukan itu, baik mempersiapkan untuk di gereja, di rumah, atau mungkin kita mempersiapkan diri kita, nanti pakai baju apa, dandannya model seperti apa, potong rambutnya seperti apa. Itu mungkin sekarang ini sudah mulai diperhitungkan atau dipikirkan dan disiapkan. Sekali lagi apakah itu salah? Tentu tidak Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah sampaikan. Ya, kita harus mempersiapkan yang terbaik. Firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, mengajak saya, Bapak Ibu Saudara, untuk kembali melihat. Menyambut Natal, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, bukan berarti yang lain itu tidak penting. Tentu itu sangat penting sekali. Tetapi ada sebuah hal yang perlu saya dan Bapak Ibu Saudara terus koreksi. Berkaitan dengan apa Bapak Ibu Saudara? Berkaitan dengan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara belajar kebenaran firman Tuhan
yang saya beri judul bersiap atas lawatannya. Firman Tuhan ini mengingatkan kita semua. Ayo kita menyambut Natal ini, bersiap atas lawatannya ini. Apa saja sih yang seharusnya kita siapkan dengan lebih baik lagi? Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama ayat 68 sampai dengan ayat yang ke-79. Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-79. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca ayat ini bergantian. Saya akan membaca ayat 68 lalu 70 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara nanti membaca ayat 69, 71 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-79. Lukas pasal 1 ayat 68 sampai dengan ayat yang ke-79. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut-mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Dan engkau, hei anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat-ayat ini yang sudah kita baca tadi, ini adalah doa Nabi Zakaria tentang nanti kelahiran putranya yang selama ini sudah ditunggu-tunggu, yaitu Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sebuah doa atau nubuatan dari Imam Zakaria. Dituliskan bagaimana Allah oleh kasih-Nya akan melawat umatnya. Diawali dengan kelahiran putranya yaitu Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias yang sudah dijanjikan. Di dalam ayat yang ke-76 yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, di dalam perikop ini kita akan melihat apa yang dikerjakan, alasan dan tujuan Allah melawat kita. Bapak Ibu Saudara, diawali dengan ini. Apa yang diperbuat Allah? Bapak Ibu Saudara, apa yang diperbuat Allah? Bahwa keselamatan ini adalah inisiatif dari Allah sendiri. Ini adalah bukti kasih Allah. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan kehilangan hadirat Allah, sehingga Allah perlu bertindak. Di dalam Efesus pasal yang kedua, kita sudah membaca
kita sudah pernah mendengar tentang ini. Bagaimana keselamatan kita ini adalah karena kasih karunia Allah, bukan hasil usaha kita. Dan di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 sangat jelas sekali Bapak Ibu Saudara. Bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah lah yang berinisiatif untuk menyelamatkan umat manusia. Bagian kita adalah meresponi kasih karunia Allah itu dengan percaya kepada Yesus Kristus menjadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-68 bagian A dan ayat yang ke-78 bagian B dituliskan Allah melawat. Bapak Ibu Saudara, Allah melawat yang berarti Allah mendatangi, mengunjungi umatnya. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya ketika kita mengetahui sebuah kenyataan ini, bagaimana Allah melawat, Allah mendatangi, mengunjungi umatnya, mengunjungi manusia, mengunjungi saya dan Bapak Ibu Saudara. Ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara sudah begitu menggetarkan kita. Siapa kita Bapak Ibu Saudara? Ciptaan, maaf Bapak Ibu Saudara, mungkin ini terkesan agak sedikit kurang nyaman. Ciptaan yang tidak tahu diri, yang tidak tahu berterima kasih. Beberapa ahli teologi, saya masih ingat ketika saya masih mengambil kuliah S2 di STII, dan kebetulan waktu itu diajar oleh pendiri STII, Bapak Pendeta Dr. Chris Marantika. Beliau menyampaikan, berbicara tentang keselamatan. Bahkan beliau menggunakan sebuah istilah yang cukup membuat kuping itu begitu dalam tanda kutip panas dan hati itu begitu terhentak Bapak Ibu Saudara. Disebutkan Allah menyelamatkan manusia yang bejat total. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya sampai di sini saja ini membuat saya dan juga Bapak Ibu Saudara lebih bersyukur. Sampai di sini saja Bapak Ibu Saudara, khotbah berkaitan dengan Natal itu bisa berhenti. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Jelas sekali Allah yang maha segalanya itu mengunjungi, mendatangi saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kalau kita berbicara tentang perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Umat Allah itu adalah contohnya ketika tercatat di dalam perjanjian lama. Ketika umat Allah melakukan pelanggaran, tidak pakai lama Bapak Ibu Saudara, langsung hilang. Perjalanan umat Allah keluar dari perbudakan di tengah padang gurun, kita melihat, kita membaca bagaimana banyak peristiwa berkaitan dengan disiplin Allah ini kepada umatnya. Sekali melanggar langsung. Bukan cuma 1, 2, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini Bapak Ibu Saudara, Allah melawat 2 kali. Kata melawat tadi kita baca mulai dari ayat yang ke-68 sampai dengan ayat yang ke-79. Bapak Ibu Saudara, Allah mendatangi, mengunjungi umatnya. Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak cukup hanya mendatangi dan mengunjungi umatnya. Tetapi Allah
juga melepaskan umatnya. Melepaskan dari apa Bapak Ibu Saudara? Melepaskan umatnya dari penjajahan dosa dengan menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan. Tanduk ini adalah lambang kekuatan. Kuasa keselamatan Allah dinyatakan di dalam Kristus dari keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Inilah yang dilakukan oleh Allah, mendatangi, mengunjungi umatnya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus di dunia ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara melihat, mengenal lebih jelas lagi, lebih dekat lagi siapa Allah kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mengosongkan dirinya atau disebut istilahnya kenosis. Untuk menjadi sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara, merasakan lapar, merasakan haus, merasakan bagaimana sakitnya dikhianati oleh orang-orang terdekat. Merasakan bagaimana ketika Tuhan Yesus marah, ketika bait Allah, halaman bait Allah dibuat seperti sarang penyamun. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan sedih. Bagaimana Tuhan Yesus merasakan takut yang begitu dahsyat. Sampai pada akhirnya menyelesaikan tugasnya, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus saya dan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mungkin masing-masing kita mengalami sebuah pengalaman rohani ketika kita benar-benar melihat, merasakan, mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang saya ingin menyampaikan hal yang selama ini mungkin bahkan istri saya tidak tahu. Bagaimana dulu ketika Tuhan Yesus memanggil saya untuk melayani Tuhan. Selama ini saya sampaikan tanda adalah ketika saya datang ke rumahnya istri, saya memutuskan untuk melayani, saya mau keluar kerja dan bagaimana itu sudah sering saya sampaikan. Bagaimana Tuhan Yesus bekerja, memutuskan saya dari ketergantungan hal-hal yang tidak baik. Ada satu yang saya simpan Bapak Ibu Saudara dan ini ingin saya saksikan kepada Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Yang membuat saya menjadi semakin yakin akan panggilan Tuhan adalah ketika saya datang kepada Bapak Ibu, mumpung Bapak Ibu tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ketika saya datang kepada Bapak bercerita kepada Ibu, kalau saya ingin keluar kerja dan saya ingin melayani. Dan saya sungguh yakin, saya yakin bahkan 1000% Bapak Ibu itu tahu bagaimana hidup saya pada waktu itu. Mungkin karena yang paling kenal kan juga orang tua Bapak Ibu Saudara, anakku ini tak seneni, malah tambah dadi. Ini bahasa Jerman Bapak Ibu Saudara. Anak saya kalau dimarahin ini pasti semakin menjadi-jadi. Kesannya memang didiamkan Bapak Ibu Saudara, dibiarkan saja. Tapi saya yakin Bapak Ibu tahu. Dan ketika saya sampaikan ini, Pak, Ibu, saya mau melayani Tuhan begini-begini. Mau keluar kerja, saya sudah sampaikan bagaimana saya ketemu dengan calon istri saya. Dan dia berkata seperti ini, oh ya sudah. Tapi satu Pak, Bapak Ibu pasti tahu bagaimana saya sekarang ini, hidup saya. Bapak Ibu berkata, ya. Terutama Bapak, ya aku tahu. Lalu Bapak berkata, ya sudah, itu sudah masa lalu. Ke depan kamu mau seperti apa? Di situ Bapak Ibu Saudara. Maaf Bapak Ibu Saudara. Disitulah saya mengenal lebih dalam lagi. Siapa Tuhan Yesus? Siapa Tuhan itu? Bukan berarti saya mau menyamakan
Bapak seperti Tuhan. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya melihat inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Dia tidak peduli masa lalu kita. Ketika kita mau merespon apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika kita sudah mulai melangkah maju dalam hidup kita. Tuhan tidak mempedulikan lagi hal yang lalu. Yang penting adalah bagaimana hidup kita ke depan. Dan di situ Bapak Ibu Saudara saya melihat, oh iya. Berarti saya tidak salah mengambil keputusan ini. Karena saya melihat inilah Tuhan yang saya sembah dan yang saya akan layani sampai hidup saya nanti selesai. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang diperbuat Allah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Pengalaman tadi Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang lain atau bahkan mungkin kurang lebih sama. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara ketika kita ini sudah diubahkan. Kita mengalami, saya pakai istilah pengalaman rohani. Dan itu tentu sangat-sangat pribadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara, ini semakin mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan itu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia datang mengunjungi. Dia datang kepada kita, menjenguk kita. Melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan juga apa Bapak Ibu Saudara? Yang menjadi motivasi Allah melakukan semuanya ini. Yang menjadi motivasi atau yang menjadi dorongan Allah untuk melawat umatnya adalah karena Allah senantiasa memenuhi janjinya untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Di dalam ayat yang ke-72 dan 73 dari Lukas pasal 1 yang sudah kita baca tadi. Bapak Ibu Saudara, kelahiran Yesus Kristus itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sehingga kadang-kadang saya juga agak berpikir bagaimana ketika ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan kita tidak perlu merayakan Natal. Tidak ada di Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau cari kelahiran Tuhan Yesus atau tentang Natal, tidak bakal ditemukan berbicara tentang Natal Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus, apalagi Bapak Ibu Saudara cari tanggalnya. Tidak mesti tanggal 25 Desember dan semua itu urusan mereka, sudah. Bapak Gembala pernah menyampaikan tentang hal ini. Kenapa tanggal 25 dan sebagainya, intinya adalah saya bersyukur memperingati kelahiran Yesus Kristus, juru selamat saya pribadi ini di akhir tahun, menjelang akhir tahun. Sehingga saya bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini dan penyertaan Tuhan di tahun yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa inilah motivasi atau dorongan Allah untuk melawat umatnya, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus. Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian lama setidaknya ditemukan lebih dari 400 janji kedatangan Mesias. Inilah yang menjadi tujuan atau motivasi, yang menjadi dorongan atau motivasi Allah. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sampai di sini Bapak Ibu Saudara kita menjadi semakin yakin. Tuhan Yesus berjanji pasti akan ditepati. Amin Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya memenuhi janjinya saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah juga penuh rahmat. Rahmat itu artinya anugerah
atau berkat. Dan juga belas kasihan. Yang menjadi motivasi atau dorongan Allah untuk melawat umatnya adalah tadi pertama, bagaimana menunjukkan janjinya, menggenapi janjinya. Dan juga apa Bapak Ibu Saudara memenuhi, tetapi Allah juga penuh rahmat, anugerah atau berkat dan belas kasihan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, rahmat Allah ini membawa rekonsiliasi atau perdamaian dengan Allah. Dan ini hanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Kalimat berikutnya yang kita baca bersama-sama, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang menjadi dorongan dari Allah. Karena Allah tahu betul manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan oleh karena dosa, kita ini menjadi seteru dari Allah. Menjadi, bahasanya mungkin lebih tepat lagi, musuh dari Allah karena dosa manusia. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, perlu adanya pendamaian. Dan itu hanya melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita dapat melihat lebih jauh lagi. Apakah yang menjadi tujuan perbuatan Allah ini? Bapak Ibu Saudara kembali ke Lukas pasal yang pertama. Ke Lukas pasal yang pertama. Ayat 68 sampai 79 lagi. Apakah yang menjadi tujuan Allah ini? Tujuan Allah melawat umatnya yang pertama adalah membawa terang kepada kita yang diam dalam kegelapan. Ayat yang ke-79 Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-79, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, demikianlah ia memberikan terangnya kepada semua orang yang hidup di dalam kegelapan dan ketakutan. Ia membimbing kita pada jalan yang menuju kedamaian. Tujuan Allah melawat umatnya, manusia yang hidup dalam kegelapan oleh karena dosa, dibawa kepada terang. Hidup yang penuh dosa, dihapus dosanya ketika percaya, masuk dalam hidup yang baru, yang tidak lagi tinggal dalam kegelapan dan kekelaman akibat dosa. Yang kedua adalah membawa damai dengan Allah. Dan apa Bapak Ibu Saudara? Ya, lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara, membawa damai dengan Allah dan sesama kita. Bapak Ibu Saudara, ini ada gambar kecil manusia, Allah, ada jurang yang lebarnya tak terhingga, dalamnya juga tak terduga, dan hanya bisa dilewati oleh salib Kristus saja, pengorbanan Kristus saja. Dan kita diperdamaikan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, maaf Bapak Ibu Saudara, maaf. Lawang saya dan Bapak Ibu Saudara sudah diperdamaikan dengan Allah yang maha kuasa itu. Melalui pengorbanan Kristus. Saya membayangkan seperti ini. Ini sebuah mungkin, mohon maaf kalau mungkin kurang tepat Bapak Ibu Saudara, tapi dalam pemahaman sederhana saya. Saya kembalikan ke diri saya saja misalnya. Ada seseorang yang begitu, maaf, kurang ajar. Istilah kerennya adalah bencekno dan sebagainya. Lalu kita bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa semudah itu? Oh ya silahkan, mungkin hanya di permukaan Bapak Ibu Saudara. Dalam hati, saiki salaman kok bariki aku wicik,
7 mata air dan sebagainya mungkin. Mungkin ya Bapak Ibu Saudara, ini mungkin, ini contoh saja. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau alasan untuk menghukum, alasan untuk mungkin membenci dan sebagainya, apa yang dilakukan Allah kepada manusia, kita ini ciptaan seperti yang tadi di awal saya sampaikan. Oleh karena dosa kita ini disebut sebagai ciptaan yang bejat total atau rusak total. Lalu Allah dengan penuh kasih mengutus anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk membawa perdamaian kita dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara yang rusak total tadi sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus Kristus. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita dan sesama kita? Tidak perlu dijawab, silahkan direnungkan baik saya dan kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara? Iya, aminnya jangan keder ya Bapak Ibu Saudara. Mohon maaf. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan yang harus disampaikan. Ya, tujuan Allah melawat umatnya berikutnya adalah supaya kita bisa beribadah kepadanya tanpa rasa takut. Ini rasa takut tentang apa Bapak Ibu Saudara? Apakah takut nanti gereja kita Bapak Ibu Saudara sudah ada tetapi ini akibat kurang ngopi. Enggak Bapak Ibu Saudara, ya biasa ini kelemahan saya kadang-kadang terlalu bersemangat malah jadi belibet. Apakah kita takut gereja kita ini nanti diganggu orang, ketika kita mau beribadah dicegat orang. Wah, ojo nang gereja kon. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita mengalami ketika kita mau datang beribadah, kita takut untuk beribadah bukan karena dari luar, tetapi hal itu muncul dari diri kita sendiri. Aduh, aku ini penuh dosa. Aduh, aku ini begini, aku itu begitu dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara, tujuan Allah melawat umatnya adalah supaya kita bisa menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan tanpa rasa takut. Karena apa? Bayang-bayang dosa. Hidup dalam kegelapan itu karena Yesus Kristus sudah membawa saya dan Bapak Ibu Saudara masuk dalam hidup yang penuh dengan terang. Dosa saya dan Bapak Ibu Saudara sudah ditebus oleh pengorbanan Kristus. Sehingga ketika kita beribadah, kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan leluasa. Tanpa ada lagi tuduhan-tuduhan, wah kamu ini begini, kamu begitu. Yang itu iblis gunakan untuk membawa kita mundur lagi dalam hidup kita yang lama. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, secara lebih cepat lagi. Tujuan Allah melawat umatnya adalah ini Bapak Ibu Saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara kita semua yang ada di sini hidup dalam kebenaran. Cara hidup kita sebagai anak-anak terang di dalam ayat yang ke-75. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya, kapan Bapak Ibu Saudara? Seumur hidup kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan selalu mengabdi kepadanya dan menyenangkan hatinya sepanjang hidup kita. Ini tujuan Allah melawat umatnya. Sampai di sini kita menjadi semakin jelas. Amin Bapak Ibu Saudara. Begitu berharganya saya dan Bapak Ibu Saudara. Begitu Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, berikutnya setelah kita mengetahui apa yang menjadi bagian Allah yang dikerjakan bagi kehidupan kita. Lalu apa respon kita? Ini Bapak Ibu Saudara, untuk menanggapi apa yang saya sampaikan di awal tadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara,
Jangan salah paham, bukan berarti kita tidak perlu mempersiapkan ruang ibadah ini untuk menyambut Natal atau di rumah masing-masing atau mempersiapkan hal-hal yang lain itu menjadi tidak penting. Jangan salah paham Bapak Ibu Saudara. Tetapi ini Bapak Ibu Saudara yang ingin saya sampaikan. Roh Kudus yang ingin sampaikan dalam diri saya dan juga Bapak Ibu Saudara adalah dasar kita mempersiapkan ini semua. Baik di rumah Allah ini, di bait Allah ini ataupun di rumah masing-masing ataupun untuk diri kita sendiri. Untuk menyambut Natal ini adalah bagaimana respon kita sejatinya untuk menyambut Natal ini. Dan itulah yang mendorong kita mempersiapkan hal-hal yang tampak ini sebaik-baiknya. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mengetahui bagian dari Allah atau yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Ketika Allah melawat saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana respon kita? Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ini mungkin agak kurang nyaman bagi kita. Tapi ini Bapak Ibu Saudara, apakah kita hanya melawat? Melawat tadi artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mendatangi atau mengunjungi. Apakah kita hanya melawat atau memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan pada waktu-waktu tertentu, lalu kembali ke dalam kesibukan kita masing-masing? Bapak Ibu Saudara, ini sungguh menghentak saya. Masuk bulan Desember atau Natal ini, bagi kami para hamba Tuhan ini adalah hari-hari yang sangat sibuk. Apakah hanya berhenti pada kesibukan itu saja? Apakah Bapak Ibu Saudara kita ini memiliki hubungan intim dengan Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu saja? Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, tentu bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara bersiap akan lawatannya tidak hanya berhenti pada saat-saat tertentu dalam hidup kita saja. Bapak Ibu Saudara, ataukah kita sudah menyambut Yesus dan hidup menurut kebenaran firman-Nya? Seperti yang tertulis dalam ayat 74 sampai dengan ayat yang ke-75 dari Lukas pertama tadi. Supaya kita, saya dan Bapak Ibu Saudara terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa rasa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Ini berbicara tentang waktu yang ada dalam hidup kita dan juga seantero hidup kita. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara meresponi lawatan Tuhan itu dengan hidup sesuai dengan kehendak-Nya seumur hidup kita. Dan saya sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu dalam sepanjang hidup kita, saya sungguh yakin dan percaya kita semua akan terus mengalami lawatan Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, melalui ayat 74 dan 75 ini jelas bahwa ketika Allah melawat kita, Allah ingin Bapak Ibu Saudara, Allah ingin supaya saya dan Bapak Ibu Saudara hidup bebas dari belenggu dosa. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita bisa menyambut lawatan Allah itu dengan pertobatan yang sejati. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Roma pasal 2 ayat yang keempat. Roma pasal 2 ayat yang keempat ini adalah teguran Rasul Paulus kepada orang-orang percaya yang saat itu berada di Roma. Di dalam ayat yang keempat, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu
bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, atau kalian pandang enteng kemurahan Allah dan kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar, pasti kalian tahu bahwa Allah menunjukkan kebaikan hatinya karena Ia atau Allah mau supaya saya dan Bapak Ibu Saudara bertobat dari dosa-dosamu. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyambut lawatan Allah ini dengan pertobatan hidup yang sejati. Bapak Ibu Saudara, firman Allah oleh Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu yang mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bagaimana kita hidup. Hidup sesuai dengan standar dari Tuhan. Hidup kudus karena Tuhan itu kudus. Bukan hanya berbicara tentang ketika kita berada di dalam bait Allah ini. Peperangan kita adalah ketika kita berada di luar. Sehari-hari dalam rutinitas sehari-hari kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana Allah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersiap atas lawatannya. Dengan kembali menyongsong Natal ini, kita dengan penuh kerendahan hati kita mengoreksi diri kita masing-masing. Apakah hidup kita sudah hidup dalam pertobatan yang sejati? Roma 2 ayat ke-4 tadi, oleh ilham Roh Kudus Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Roma. Apakah jemaat di Roma itu menganggap enteng apa yang menjadi kemurahan Allah, serta kelapangan hati serta kesabarannya yang begitu besar? Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara selama ini menganggap enteng kemurahan Allah, kesabaran Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, ingat satu hal yang pasti dan nanti akan terjadi adalah Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua. Kapan waktunya kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Bisa sebentar lagi, bisa nanti sore, bisa besok pagi, siang, bisa seminggu lagi, sebulan lagi, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi bisa terjadi. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sudah mengalami pertobatan sejati dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara, kembali ke Lukas pasal 1 tadi, hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Ini Bapak Ibu Saudara kita melihat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. 1 Petrus 2 ayat yang ke-24. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon kita untuk menyambut atau bersiap atas lawatan Allah adalah kita sambut dengan pertobatan sejati dan juga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena apa Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 kita baca bersama 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kadang-kadang kita hanya senang membaca kalimat terakhir. Apa Bapak Ibu Saudara? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika kita mendengar ini, haleluya puji Tuhan, amin kita percaya. Tapi lupa Bapak Ibu Saudara. Ayat kalimat di atasnya, ini yang harus kita lakukan. Oleh bilur-bilurnya saya dan Bapak Ibu Saudara disembuhkan, itu adalah perbuatan yang Tuhan Yesus lakukan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Tetapi itu juga menuntut respon dari kita. Respon kita adalah bagaimana kita yang telah mati terhadap dosa ini selalu hidup untuk kebenaran dan kekudusan. Amin Bapak Ibu Saudara.
ingin terus mengalami kesembuhan dari Tuhan atas sakit apapun. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saya dan Bapak Ibu Saudara terus minta hikmat Roh Kudus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Berbicara oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sembuh ini tidak hanya sembuh dari penyakit fisik, tetapi juga kesembuhan dalam seantero hidup kita. Sembuh dari kuasa dosa, sembuh dari luka batin, sembuh dari sakit-sakit fisik kita. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, asalkan saya dan Bapak Ibu Saudara terus berusaha untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Inilah yang menjadi respon kita atas lawatan Allah ini. Dan yang ketiga adalah mari kita meresponi atau bersiap atas lawatan yang ada. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara beribadah sejati seumur hidup kita. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. Kita baca bersama kalimat berikutnya, 2, 3. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita datang secara fisik dalam pertemuan-pertemuan ibadah, di dalam firman Tuhan juga dituliskan bagaimana pentingnya kita datang dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau ibadah kita tidak didasari dengan kerinduan untuk mempersembahkan seluruh hidup kita, maka Bapak Ibu Saudara kita hanya berada di permukaan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, dan saya sungguh yakin dan percaya dan saya bersyukur saya bisa berada di depan Bapak Ibu Saudara ini. Diberi kesempatan bisa melayani Tuhan di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Ini sebuah anugerah. Saya melihat bagaimana Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam kesetiaan, bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan. Dan mari Bapak Ibu Saudara, menyambut Natal ini, kita menjadi lebih dan lebih lagi. Tujuannya untuk apa sih Bapak Ibu Saudara? Sehingga kita bisa benar-benar menghargai lawatan Allah dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita menjadi lebih bersyukur lagi bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara ini dikasihi oleh Allah. Dan membawa saya dan Bapak Ibu Saudara lebih lagi bersyukur karena kita percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Bagaimana Allah akan terus menyertai perjalanan hidup kita yang semakin hari semakin tidak mudah ini. Tuhan akan terus menyertai dan memberikan kekuatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara kita bersiap atas lawatan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Ini bukan hanya berbicara sebagian dari waktu dan hidup kita. Bersiap untuk lawatan Allah adalah berbicara tentang seluruh keberadaan hidup kita. Saya sungguh yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara. Ketika nanti tanggal 24 dan tanggal 25 Desember. Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara berkumpul di rumah Allah ini. Untuk merayakan Natal, saya sungguh yakin dan percaya. Ketika kita meresponi, bersiap untuk lawatan Allah ini. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua akan dibangunkan. Rohani kita menjadi lebih dan lebih lagi hanya berserah, berharap, melekat erat kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan saya akan melihat, kita semua akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, mari momen Natal ini kita gunakan sebagai refleksi. Apakah kita sudah menyambut lawatan Allah dengan beribadah tanpa rasa takut dalam kekudusan dan kebenaran seumur hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara,
Kita berdiam diri sejenak, kita merenungkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan menyambut perjamuan kudus. Inilah tanda betapa besar kasih Kristus dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, melalui momen Natal yang mungkin selama ini sudah kita tunggu-tunggu, menjadi sebuah refleksi bagi diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Apakah hidup kita sudah menjadi persembahan yang sejati seumur hidup kita? Apakah kita sudah mensyukuri bagaimana Allah melawat saya dan Bapak Ibu Saudara? Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau lebih dan lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Roh Kudus mampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku. Amin. Haleluya Yesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Kami mau meresponi, kami mau bersiap atas lawatan Allah. Karena Yesus terlebih besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Dalam pada itu saya mengundang bapak-bapak pembela sidang yang bertugas melayani perjamuan kudus untuk mempersiapkan diri. Yesusku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita meresponi lawatan Tuhan dalam hidup kita. Pujian ini, pujian lama yang sangat sederhana. Ini sebenarnya mengandung arti yang begitu luar biasa. Apakah dalam hidup kita Tuhan Yesus Kristus sudah mendapat yang terbesar di dalam hidup kita? Apakah benar
Tuhan Yesus lebih besar dari ego kita, dari persoalan kita, dari apapun yang sekarang ini sedang kita hadapi. Apakah Tuhan Yesus sudah benar-benar lebih besar dan berkuasa atas semuanya itu? Haleluya. Yang paling tahu adalah diri kita masing-masing. Pribadi saya, pribadi Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan bagaimana Allah melawat kita ini. Karena Allah ingin menunjukkan kasih-Nya dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Ya, di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. dengan lebih lembut lagi. Yesus terlebih besar. Ya Tuhan, inilah pengakuan iman kami. Yesus Inilah respon kami atas lawatan Allah dalam hidup kami. Kami mau Tuhan Yesus menjadi yang terbesar dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Roh Kudus kerjakan dalam hati. Haleluya Yesus. Haleluya. Yesusku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, Yesus terlebih besar dalam hidupku, di dalamku selama-lamanya. Ini adalah Bapak Ibu Saudara sendiri yang tahu. Dalam nama Tuhan Yesus, sebuah pertanyaan, apakah itu benar terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Haleluya, Tuhan Yesus. Saya hamba-Mu selesai berbicara. Mari Roh Kudus Engkau kerjakan firman-Mu dalam hati dan pikiran kami semua. Dalam hati saya hamba-Mu, dalam hati Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersiap atas lawatan-Mu Tuhan. Kami mau meresponi lawatan-Mu Tuhan. Bahwa Yesuslah yang terbesar di dalam hidup kami. Dan kami akan mengalami bagaimana Tuhan Yesus begitu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus, kejar kami dengan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami. Sebentar kami akan menyambut perjamuan kudus-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi peringatan akan pengorbanan Kristus, kasih Kristus bagi kami. Ujilah kami Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi-Mu dan perbaharui terus iman percaya kami. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Apa yang sudah saya hamba-Mu terima,
saya teruskan kepada jemaat-Mu. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan mengangkat pujian. Besar mulia kasih-Mu. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum menerima cawan atau roti perjamuan bisa mengangkat tangan? Dan jikalau Bapak Ibu sudah menerima roti dan cawan berisi anggur perjamuan, dengan hormat saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau. Karena salib yang selamatkan, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Dan sekarang ini di tangan kami ada roti yang melambangkan tubuh Kristus dan cawan berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Ini adalah bukti kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh hormat, dengan tangan kanan kita mengangkat tinggi-tinggi roti ini. Dan kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 24 dan 25. Demikian firman Tuhan. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin, haleluya. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Kembali dengan penuh hormat, dengan tangan kanan, kita mengangkat cawan berisi anggur ini tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara mengaminkan firman Allah ini? Amin, haleluya. Mari kita ucapkan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tubuh yang terpecah, darah yang tercurah menjadi jaminan selamat bagi kami. Dan oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus sekarang kami bersatu hati berdoa. Jikalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang hadir pagi hari ini, yang sekarang ini kesehatannya terganggu oleh penyakit apapun, ataupun kami ingat mungkin saudara-saudara kami di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Baik itu orang tua, ataupun suami atau istri atau anak-anak atau saudara kami yang sekarang ini terbaling lemah oleh karena sakit. Kami bersatu hati berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjamah dan menyembuhkan. Terimalah kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa darah Yesus kita semua disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sedang dalam persoalan pergumulan. Tuhan Yesus juga memberikan jalan keluar yang terbaik sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mendengar doa permohonan yang dipanjatkan oleh anak-anak-Mu pagi hari ini. Tuhan Yesus mengabulkannya sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu saja. Perjamuan kudus ini terus memperbaharui iman percaya kami. Kami semakin dikuatkan. Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa. Engkau selalu menyertai kami sampai akhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Jikalau sebentar lagi kami akan mempersembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan jikalau oleh karena ketaatan iman, anak-anak-Mu mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu di bait-Mu ini. Tuhan memberkati sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Engkau akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa pengumuman yang perlu kami sampaikan untuk kegiatan sepanjang minggu ke depan. Besok hari Senin jam 6:30 malam ada latihan paduan suara kaum wanita. Dan dilanjutkan latihan paduan suara kaum pria jam 7:30 malam. Dan hari Selasa ada KB3
Mahanaim KP3 Bethlehem Bethesda jam 7 malam di gereja. Oh ya, ada ralat untuk KB3 Bethlehem Bethesda besok Selasa jam 7 malam tidak diselenggarakan di gereja, tetapi diselenggarakan di rumah Bapak Heri di Kebraun Blok CI nomor 28. Dan untuk hari Rabu Bapak Ibu Saudara, hari Rabu ibadah doa malam di gereja dialihkan untuk ibadah penghiburan di rumah Ibu, sudah saya, oh, ya bisa diklik mungkin pengumuman, oh ya. Ya Bapak Ibu Saudara, untuk hari Rabu ibadah doa malam di gereja dialihkan di rumah Ibu Yeni Sandra atau di rumah almarhum Bapak Tony Lim. Kita akan bersama-sama beribadah di sana untuk ibadah penghiburan di Gereja Kebraun Utara Blok AE nomor 23 jam 7 malam. Sekali lagi ibadah doa malam yang Bapak Ibu Saudara yang biasa hadir di gereja untuk ibadah doa malam untuk Rabu besok tanggal 6 Desember kita alihkan di rumah Ibu Yeni Sandra di Gereja Kebraun Utara Blok AE nomor 23 jam 7 malam. Dan hari Kamis jam setengah 7 ada ibadah usia emas di gereja. Dan hari Jumat ada ibadah pemuda. Oh maaf Bapak Ibu Saudara. Ya ini Bapak. Hari Kamis ada ibadah usia emas jam setengah 7 malam di gereja. Dan hari Jumat ibadah pemuda remaja jam 7 malam di gereja. Demikian beberapa pengumuman yang perlu kita, ya. Oh iya. Dan juga hari Kamis di gereja ada ibadah usia emas dan hari Kamis di rumah Bapak Yahya di Graha Mutiara Indah di, daerah mana itu saya lupa lagi. Iya, itu ada pos PI Efesus yang akan diselenggarakan jam 7 malam. Demikian Bapak Ibu Saudara untuk rangkaian kegiatan sepanjang minggu ke depan. Dan kita dukung doa Bapak Ibu Gembala tidak ada di tengah-tengah kita. Karena sekarang ini masih berada di Bali. Dan kita doakan rombongan keluarga nanti dari Bapak Ibu Tony dan beserta Bapak Ibu Gembala beserta rombongan yang sore nanti akan kembali pulang ke Surabaya. Kiranya Tuhan Yesus menyertai sampai di rumah dengan selamat. Dan kita nanti juga berdoa untuk keluarga dari almarhum Opa Jimmy Pelapori yang kemarin pagi Tuhan telah panggil pulang ke surga. Ada beberapa yang bertanya, Opa ini beribadah di tempat kita dan sudah diterangkan oleh Bapak Gembala dalam grup WhatsApp Keluarga Damai Sejahtera bahwa Opa ini memang sebagai partisipan karena memang tercatat sebagai warga jemaat di gereja di GPIB Bukit Harapan di Karangpilang. Dan beliau juga waktu itu menyampaikan bahwa saya tetap berjemaat di sana tetapi rindu untuk beribadah di sini dan Bapak waktu itu memang menyampaikan, ya Opa tetap sebagai warga jemaat di sana, kami terbuka ketika Opa mau beribadah di tempat kami. Dan untuk pemberangkatan jenazah dan juga nanti pemakaman sepenuhnya dilayani oleh GPIB Bukit Harapan. Jam 12 nanti akan dibawa ke gereja GPIB karena almarhum Opa ini adalah mantan majelis di gereja GPIB dan nanti setelah itu akan dimakamkan di makam Kristen Kembang Kuning. Kita terus doakan. Baik Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Tuhan Yesus terima kasih. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, ternyata kemarin di Bali healingnya kurang lama. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Mohon maaf Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan bisa mempersiapkan diri dan kita akan mengangkat pujian kasih Allah tak berkesudahan selalu baru setiap pagi.
pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Mari kita pamit diri Bapak Ibu Saudara. dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya. Nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah sekarang betul Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan bersatu hati dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita dalam sesi yang pertama ini. Bapa kami yang di surga, hati kami limpah dengan syukur. Kami penuh sukacita memuji memuliakan nama Tuhan. Kami kembali ditegur, dikuatkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Dan kami dibaharui iman percaya kami melalui perjamuan kudus-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus akan terus memampukan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seumur hidup kami. Sekarang ini kami bersatu hati berdoa untuk keluarga dari almarhum Opa Jimmy Pelapori yang kemarin Tuhan sudah panggil pulang ke surga. Kami menyerahkan anak-anak menantu cucu, kami menyerahkan untuk rangkaian ibadah pemberangkatan sampai dengan pemakaman nanti siang di makam Kristen Kembang Kuning. Tuhan Yesus menyertai dalam perjalanan, Tuhan memberikan cuaca yang baik sehingga proses pemakaman ini dapat berlangsung dengan baik pula. Tuhan memberkati para hamba-Mu yang melayani dari GPIB Bukit Harapan. Roh Kudus memampukan pelayanan menjadi penghiburan dan menjadi berkat bagi keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih Bapak, dan kami terus berdoa untuk rangkaian persiapan untuk baik ibadah Natal, perayaan Natal, juga perayaan Natal baik itu komisi-komisi maupun kelompok. Dalam minggu-minggu yang akan datang, Tuhan memberkati, secara khusus Tuhan memberikan kami semua jemaat Damai Sejahtera kesehatan, hati yang penuh sukacita, dan terlebih para panitia pelaksana yang terus mempersiapkan untuk acara rangkaian Natal ini. Tuhan juga memberkati. Korban persembahan kami sungguh yakin dan percaya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kami dengan limpah. Dan kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami, Tuhan memberkati aparat keamanan, dan Tuhan terus memberikan kerukunan, kesatuan bagi bangsa dan negara kami. Pilihan boleh beda, tetapi tidak terus menghancurkan persaudaraan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Terima kasih Bapak, kami bersyukur untuk ibadah tengah minggu, baik ibadah-ibadah kelompok, ibadah pos PI, ibadah doa malam atau ibadah penghiburan. Besok hari Rabu di rumah Ibu Sandra, Tuhan juga terus memberkati. Dan juga kami percaya Tuhan terus memakai para hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayan dalam ibadah-ibadah tengah minggu.
menjadi kesaksian kami semua jemaat Damai Sejahtera semakin berakar, bertumbuh dan berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Tuhan Yesus saja. Perjalanan pulang Bapak Ibu Gembala beserta rombongan sore nanti Tuhan menyertai sampai di rumah dengan selamat. Dan sekarang ini saya hamba-Mu berdoa untuk Bapak Ibu Saudara yang hadir dalam ibadah sesi yang pertama ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dalam rumah tangga, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati anak-anak menantu cucu kami. Kuasa darah Yesus terus melindungi, terus menyertai kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan juga membuat berhasil apa yang kami kerjakan dengan tangan kami. Sehingga nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jikalau dalam minggu ini ada di antara kami yang harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang penting, mengambil keputusan yang penting, kami percaya Roh Kudus terus memampukan. Dan kami percaya kehendak Tuhan yang terbaik itulah yang terjadi dalam hidup kami semua. Perjalanan pulang sebentar lagi, Tuhan menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Ibadah sekolah minggu, ibadah sesi yang kedua nanti pun kami percaya Roh Kudus juga hadir dan mengurapi setiap kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebab kami percaya bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, dengan penuh keyakinan iman kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita mengangkat tangan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, penyertaan Roh Kudus dan perlindungan kuasa darah Yesus, juga kesehatan yang selalu ada dan menyertai kita beserta seluruh isi rumah kita sepanjang hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.